Konnichiwa Nakao Pongo. Di sini aku mau ngejelasin 6 alasan kenapa kamu harus kerja di Jepang. Nakao Pongo bercita-cita membangun karir di Jepang. Ingin tahu apa saja keuntungan bekerja di Jepang? Bagaimana sih cara membangun karir di Jepang? Yuk kita bahas lebih lanjut. Bagi sebagian orang, tinggal dan bekerja di Jepang merupakan salah satu impian besar di dalam hidup mereka. Sampai sekitar 10 tahun yang lalu, impian itu mungkin sulit untuk terwujud. Jepang dulunya termasuk salah satu negara yang tertutup dari pekerja asing. Hanya warga negara asing dengan skill di atas rata-rata dan berkemampuan bahasa Jepang yang sangat baik saja yang dapat bekerja di negara tersebut. Bisa Nakao Pongo bayangkan bagaimana sulitnya warga negara asing untuk menembus pasar kerja di Jepang pada saat itu. Untungnya, kebijakan tersebut sudah banyak berubah. Jepang saat ini sudah lebih terbuka dan mau menerima lebih banyak warga negara asing untuk bekerja di sana. Hal ini tidak terlepas dari masalah krisis tenaga kerja yang dialami oleh negeri Sakura tersebut. Tidak seimbangnya rasio penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif membuat banyak perusahaan di Jepang kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2019 lalu, pemerintah Jepang membuat perubahan kebijakan yang membuat warga negara asing untuk lebih mudah mendapat izin untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut. Kabar baiknya lagi, beberapa tahun ke depan, Jepang akan semakin membutuhkan tenaga kerja asing. Menurut proyeksi tahun 2040 nanti, Jepang akan membutuhkan sekitar 6,74 juta tenaga kerja asing untuk bekerja di negara tersebut. Angka ini setara dengan 4 kali lipat jumlah pekerja asing saat ini. Artinya, peluang Nakao Pongo untuk bisa bekerja di Jepang akan semakin besar. Yes! Lalu, kenapa sih harus bekerja di Jepang? Ada beberapa alasan mengapa Jepang layak dijadikan destinasi negara untuk membangun karir, yaitu yang pertama, biaya transportasi ditanggung perusahaan. Nakao Pongo tentu sudah tahu kalau salah satu hal positif yang terkenal dari negara Jepang adalah fasilitas transportasinya yang memadai dan sangat tepat waktu. Kalau Nakao Pongo bekerja di Jepang, Nakao Pongo pasti sering berpergian dengan menggunakan transportasi umum, seperti kereta, subway, atau bus untuk pergi ke kantor. Asyiknya lagi, biaya transportasi harian ini akan dibayarkan oleh perusahaan tempat Nakao Pongo bekerja. Tapi, ini kembali lagi tergantung bagaimana kebijakan perusahaannya ya. Yang kedua, asuransi kesehatan. Sama seperti di Indonesia, asuransi kesehatan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Dengan asuransi ini, Nakao Pongo tidak perlu bingung jika suatu saat harus ke dokter atau mendapat perawatan di rumah sakit. Tapi, asuransi kesehatan ini bisa Nakao Pongo dapatkan dengan potongan dari gaji Nakao Pongo sendiri ya. Yang ketiga, pekerjaan yang stabil. Perusahaan di Jepang sangat mengedepankan stabilitas. Tidak heran jika kebanyakan pegawai di Jepang hanya bekerja di satu perusahaan sejak lulus kuliah hingga pensiun. Menariknya lagi, perusahaan di Jepang juga tidak kalah loyal pada pegawainya. Mereka jarang sekali melakukan pemecatan kepada karyawannya, kecuali jika pegawai tersebut melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kalau Nakao Pongo adalah tipe yang mencari pekerjaan stabil tanpa perlu cemas diberhentikan tiba-tiba, bekerja di Jepang merupakan salah satu opsi yang bagus buat Nakao Pongo. Yang keempat, skill akan terus diasah. Perusahaan-perusahaan di Jepang menganggap bahwa karyawan merupakan aset penting bagi keberlangsungan bisnis mereka. Itu sebabnya beberapa perusahaan ada yang menawarkan pelatihan skill untuk peningkatan jenjang karir dan pengembangan karyawan. Jadi, jangan khawatir, skill Nakao Pongo pasti akan terus berkembang jika bekerja di Jepang. Yang kelima, tempat terbaik untuk berkarir di bidang teknologi dan sains. Sebagai negara yang unggul di bidang teknologi dan sains, Jepang merupakan destinasi kerja terbaik bagi Nakao Pongo yang ingin membangun karir di bidang-bidang tersebut. Negara ini juga sangat mendukung riset dan inovasi di bidang sains dan teknologi, sehingga Nakao Pongo bisa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang berharga untuk perkembangan karirmu di masa yang akan datang. Rendahnya angka kriminalitas, kondisi transportasi umum yang bisa diandalkan,
serta akses kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau juga merupakan faktor-faktor yang membuat Jepang sangat layak dijadikan negara tempat bekerja. Terlepas dari alasan yang sudah aku jelaskan mengapa harus kerja di Jepang, ada dua jenis pasar kerja di Jepang, yakni mid-career dan fresh graduate. Perbedaan antara kedua jenis pasar kerja terlihat dari persyaratan dan kualifikasi kandidat yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Pada pasar mid-career, calon pegawai yang dibutuhkan harus memiliki pengalaman kerja di atas 3 tahun, serta memiliki sejumlah skill spesifik di bidang kerjanya. Sementara itu, pada pasar kerja fresh graduate tidak ada persyaratan pengalaman kerja ataupun skill yang terlalu rumit. Perusahaan di Jepang lebih menekankan kualitas personal kandidat, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan untuk bekerja tim, serta keinginan untuk belajar. Pasar kerja fresh graduate ini sangat kompetitif, sehingga Nakamopongo harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama jika Nakamopongo adalah fresh graduate yang berasal dari universitas di luar Jepang. Selain alasan yang tadi, ada pun gaji kerja di Jepang yang membuat kebanyakan orang ingin bekerja di Jepang. Berikut ada detail informasi kerja di Jepang jalur Tokutei Gino, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Gaji Tokutei Gino di Jepang kisaran antara 170.000 yen sampai 230.000 yen, atau jika dikurskan ke rupiah sekitar 17.600.000 rupiah sampai 23.800.000 rupiah. Tidak hanya karyawan saja, bahkan untuk Tokutei Gino ini, selain ilmu yang didapat juga mendapatkan tunjangan tergantung perusahaan. Memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusianya, penghasilan Tokutei Gino di Jepang ini menyesuaikan dengan kebutuhan harian dan biaya hidup sebagaimana masyarakat lokal di sana. Nah, ini dia gambaran gaji pokok untuk Tokutei Gino. Tokutei Gino mendapatkan gaji minimal 900 sampai 1000 yen per jamnya, tergantung bidang kerja dan daerah kerjanya. Dalam satu hari, jika mereka bekerja selama 8 jam, maka upah yang didapat 7.200 yen sampai 8.000 yen. Jika diakumulasikan dalam waktu 1 bulan, misalnya 24 hari kerja, maka para Tokutei Gino ini mendapatkan upah sebesar 192.000 yen dalam 1 bulannya. Dan jika dikurskan ke dalam rupiah, sekitar 20 juta rupiah. Nominal tersebut adalah nominal kotor, alias belum dipotong dengan kebutuhan lainnya, seperti biaya transportasi, apato, listrik, gas, dan lain sebagainya. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang menanggung biaya transportasi sampai sekian yen, atau ada juga yang dibantu dicarikan apato dengan biaya lebih murah. Tapi itu balik lagi ke tergantung perusahaannya ya. Nah, jika sudah dipotong dengan kebutuhan pribadi tadi dengan minimal pengeluaran 50.000 yen, maka upah yang didapat para Tokutei Gino ini adalah 142.000 yen atau sekitar 15 juta rupiah. Tapi itu pun belum dipotong dengan biaya makan untuk sehari-hari. Jika Nakamopongo bisa irit, mungkin bisa menghabiskan uang hanya 3 juta per bulannya. Maka sisa gaji bersih yang akan didapat oleh Nakamopongo per bulannya itu sekitar 12 juta rupiah. Jadi, kesimpulannya, kenapa Nakamopongo harus kerja ke Jepang? Karena sekarang negara Jepang sudah mengalami krisis tenaga kerja. Bahkan untuk kita sebagai pekerja asing, sudah dipermudah aturannya supaya bisa kerja ke Jepang. Dan banyak sekali benefit yang akan kita dapatkan jika bekerja di Jepang. Apalagi dengan gaji yang fantastis yang bisa kita dapatkan, memudahkan kita untuk menabung dengan nominal yang cukup besar. Nah, kalau gitu, apa Nakamopongo sudah yakin untuk kerja di Jepang? Ja, suki no douga o tanashimi ni shite kudasai, Nakamopongo.